Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat bergabung di kelas online Bahasa Arab. Silakan yang mau bergabung di kelas online dan juga mendapatkan materinya serta kelasnya bisa klik link di bio atau teman-teman bisa hubungi nomor admin di bawah ini. Yang kita bahas dalam Bahasa Arab yang pertama kali adalah kalam dan kalimat. Apa itu kalam? Apa itu kalimat? Kalam adalah susunan kata bahasa Arab yang jelas maknanya. Jadi setiap bahasa Arab yang jelas maknanya itu disebut dengan kalam. Syarat kalam apa saja teman-teman? Yang pertama syarat kalam adalah berupa lafaz, baik berupa ucapan atau tulisan. Yang kedua, berbahasa Arab. Yang ketiga, minimal 2 kata atau lebih. Dan yang terakhir adalah bisa dipahami. Jadi, setiap lafaz, ucapan atau tulisan yang berbahasa Arab minimal 2 kata dan bisa dipahami itu disebut dengan kalam. Setelah kita mengetahui kalam teman-teman, kita harus mengetahui jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat sendiri ada 3 teman-teman. Pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, yang ketiga kalimat huruf. Kalimat isim adalah definisinya menunjukkan nama, benda, atau hewan. Jadi setiap nama manusia, nama benda, ataupun hewan itu disebut dengan kalimat isim. Contohnya lafaz at-thalibu mujtahidun. Lafaz at-thalibu mujtahidun ini adalah kalimat isim semuanya. Kalau diartikan, siswa itu rajin. Yang kedua adalah kalimat fi'il yang menunjukkan pekerjaan atau perbuatan. Contohnya lafaz kataba at-thalibu ad-darsa. Nah, kataba di sini teman-teman adalah yang termasuk kalimat fi'il yang menunjukkan pekerjaan. Artinya adalah menulis. Sedangkan kalau at-thalibu adalah siswa, ad-darsa pelajaran. Kalau diartikan semuanya, kataba at-thalibu ad-darsa, siswa menulis pelajaran. Nah, yang ketiga disebut dengan kalimat huruf. Definisinya adalah selain isim dan fi'il. Jadi selain isim dan fi'il disebut dengan kalimat huruf serta tidak punya tanda. Contohnya lafaz fil baiti kitabun. Kira-kira mana di sini yang termasuk kalimat huruf? Jawabannya adalah fil baiti kitabun, di dalam rumah ada buku. Setelah kita mengetahui tentang kalam dan kalimat, kita latihan tentang kalimat. Pertama, latihan tentang kalimat isim. Contohnya lafaz al-baitu jamilun. Al-baitu jamilun di sini adalah kalimat isim. Al-baitu artinya rumah, jamilun itu indah. Keduanya adalah kalimat isim. Al-baitu jamilun. Contoh yang kedua, lafaz al-muallimatu nasyitatun. Al-muallimatu nasyitatun di sini artinya adalah guru perempuan itu semangat. Al-muallimatu nasyitatun. Nah, selanjutnya contoh yang kalimat fi'il. Lafaz dhahaba at-tiflu ilal madrasati. Dhahaba ini adalah kalimat fi'il. Artinya adalah pergi. At-tiflu artinya adalah anak kecil. Ilal madrasati ke sekolah. Kalau diartikan dhahabat tiflu ilal madrasati, anak kecil itu pergi ke sekolah. Contoh yang kedua kalimat fi'il, qara'a ar-rajulu al-kitabah. Kalau diartikan qara'a ar-rajulu al-kitabah, laki-laki itu membaca kitab. Contoh kalimat huruf sekarang. Ala at-tawilati daftarun. Ala at-tawilati daftarun. Ala di sini adalah kalimat huruf. Artinya adalah di atas meja itu ada buku tulis. Contoh yang kedua, katabtu bil qalami. Di sini adalah huruf jar. Katabtu bil qalami. Artinya adalah saya menulis dengan pena. Inilah adalah latihan kalimat isim,
fi'il, dan huruf. Setelah itu kita harus mengetahui juga ciri-ciri kalimat isim. Ya, nanti juga kita mengetahui juga ciri-ciri kalimat fi'il satu persatu. Pertama, ciri-ciri kalimat isim yaitu diawali alif lam atau al. Ya, contohnya lafadz al-kitabu. Lafadz al-kitabu di sini ini adalah al-ta'rif. Itu lafadz yang pasti ma'rifat. Al-kitabu artinya adalah buku. Setiap lafadz yang ada alnya itu pasti kalimat isim. Yang kedua, lafadz yang bertanwin. Semua lafadz bahasa Arab yang bertanwin itu adalah kalimat isim. Contohnya lafadz Muhammadun. Muhammadun adalah kalimat isim. Kenapa? Karena bertanwin. Nah, semua lafadz di dalam kitab, di dalam Al-Quran yang ada tanwinnya itu disebut dengan kalimat isim. Yang ketiga, diawali huruf jar. Diawali huruf jar di sini macamnya banyak sekali, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, hatta, mundu, dan juga huruf qasam atau huruf sumpah. Itu waw, ba, ta, wallahi, billahi, tallahi. Contohnya lafadz fil masjidi. Fi di sini adalah kalimat huruf fi, kalimat huruf jar. Ketika masuk kepada kalimat isim, pada kalimat pasti kalimat tersebut disebut dengan kalimat isim, yang artinya adalah fil masjidi, di dalam masjid. Contoh yang keempat, yang terakhir adalah bisa dijarkan atau menjadi mudhaf ilaih. Contohnya lafadz kitabut thalibi. Kitabut thalibi, kitabu itu lafadz yang pertama, artinya adalah buku. Disebut dengan mudhaf. At-thalibi lafadz kedua artinya adalah siswa. Kalau diartikan adalah kitabut thalibi, bukunya siswa. Ini semua adalah tanda-tanda kalimat isim. Setelah kita mengetahui ciri-ciri kalimat isim, kita mengetahui ciri-ciri kalimat fi'il. Apa saja ciri-ciri kalimat fi'il? Yang pertama, diakhiri tak ta'nis. Setiap lafadz atau kalimat yang diakhiri tak ta'nis itu pasti disebut dengan kalimat fi'il. Contohnya lafadz fa'alat. Fa'alat di sini itu kalimat fi'il. Kenapa? Karena akhirnya ada tak ta'nis. Fa'alat. Contoh ciri yang kedua adalah kemasukan ya. Setiap kalimat yang ada ya di depannya itu pasti kalimat fi'il. Ya, disebut dengan fi'il mudhari'. Contohnya lafadz yaktubu. Di sini ada lafadz yaktubu, awalnya adalah ya, maka juga disebut dengan kalimat fi'il. Contoh ciri yang ketiga adalah kemasukan sin atau saufa. Kemasukan sin atau saufa. Contohnya lafadz sayadhabu, saufa yadhabu. Di sini teman-teman ada perbedaannya. Ketika menggunakan sin, sayadhabu itu berarti maknanya akan berangkat, tapi waktunya sebentar lagi. Sedangkan kalau saufa yadhabu menggunakan saufa, itu maknanya akan berangkat tapi masih lama. Bisa tahun depan, bisa tahun-tahunnya lagi, yang penting jaraknya masih lama. Beda dengan sin, yang waktunya sebentar lagi atau dekat. Yang terakhir adalah bisa didahului qad. Setiap kalimat yang bisa didahului qad disebut dengan kalimat fi'il. Contohnya lafadz qad fa'ala. Qad fa'ala di sini adalah kalimat fi'il. Kenapa, Kak? Karena bisa didahului qad. Qad fa'ala. Baik, itu saja teman-teman pelajaran hari ini. Kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Silakan yang mengikuti kelas online-nya dan mendapatkan materi lengkapnya seputar bahasa Arab, qawaid, muhadasa, qiraah, kitabah, TOEFL, bisa klik link di bio atau hubungi nomor di admin. Wallahu a'lam bishawab.